Bagi orang tua, menjadi ayah atau ibu bukanlah perkara mudah. Terlebih jika anak-anak mereka sudah mulai memasuki usia remaja dan seperti memiliki dunia sendiri. Akan ada perubahan-perubahan, bahkan kita merasa mereka menjauh. Wajarkah demikian? Mari kita bahas di dalam episode Love Your Child kali ini. Hai Hoppers, dalam fase menjadi dewasa, anak-anak remaja sering menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Kadang, orang tua menjadi khawatir dan bertanya-tanya, mengapa anak remaja mereka berubah? Love Your Child kali ini merangkum beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan anak remaja berperilaku berbeda dari biasanya. Yang pertama, pencarian identitas diri. Remaja sering menjauh dari orang tua karena mereka sedang dalam fase pencarian jati diri. Mereka ingin menemukan siapa diri mereka di luar pengaruh keluarga. Yang kedua, kebutuhan akan privasi. Pada masa remaja, kebutuhan akan privasi meningkat. Mereka mulai merasa lebih nyaman berbagi hal-hal pribadi dengan teman sebaya daripada dengan orang tua. Yang ketiga, konflik nilai dan kebebasan. Remaja seringkali memiliki nilai atau pandangan yang berbeda dari orang tuanya. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik sehingga remaja memilih untuk menjaga jarak. Yang keempat, pengaruh teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap remaja. Keinginan untuk diterima dan menyesuaikan diri dengan kelompok teman seringkali membuat mereka menjauh dari orang tua. Yang kelima, perubahan hormonal. Perubahan hormonal yang terjadi selama masa remaja dapat memengaruhi emosi dan perilaku mereka yang kadang-kadang menyebabkan mereka menjadi lebih tertutup atau mudah marah. Yang keenam, perasaan tidak dimengerti. Remaja sering merasa bahwa orang tua tidak memahami perasaan, pemikiran, atau masalah mereka. Perasaan ini dapat mendorong mereka untuk menarik diri dari komunikasi dengan orang tua. Yang ketujuh, keinginan untuk mandiri. Remaja cenderung ingin membuktikan bahwa mereka mampu mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan orang tua, yang seringkali membuat mereka menjaga jarak dalam hubungan dengan orang tua. Nah, Hoppers, itu dia beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab anak remaja Anda menjauh atau berperilaku tidak biasa. Semoga bisa membantu Hoppers untuk mencari jalan keluar agar hubungan antara anak dan orang tua tetap terjalin dengan baik ya. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dengan Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Pada saat ini kita punya satu topik yang menarik, yaitu anak remajaku menjauh. Wajar atau tidak? Mari kita bahas bersama dalam episode kali ini dan tentunya kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini, Ibu Gilberta Mahanani, MPSI PSI. Shalom Ibu Berta. Shalom. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Dan juga kita baru pertama kali ya Ibu ya? Iya, bertemu. Iya. Dan mudah-mudahan kita makin klop untuk episode-episode lainnya ya. Iya. Dan
Yang untuk episode kali ini kita akan membahas nih Bu, soal anak remaja. Mm-mm. Orang tua ketika memiliki anak remaja ya, merupakan satu fase kehidupan yang menantang. Karena anak-anak remaja ini memiliki perubahan-perubahan ya. Seperti contohnya saya punya anak yang sudah memasuki usia remaja. Jadi saya sudah mulai merasa dia seperti memiliki dunianya sendiri. Kadang-kadang kalau diajak jalan dia udah lebih memilih, udah di rumah aja dengan gadgetnya, apalagi masa sekarang ya dengan gadgetnya. Itu bagaimana ya Bu? Apakah perubahan-perubahan itu wajar? Dan perubahan-perubahan seperti apa yang harus kita juga waspadai? Baik, terima kasih Bu Devi. Jadi memang remaja ini sebuah fase yang unik ya kalau di tahap perkembangan manusia. Jadi kalau misalnya kita lihat kan, misalnya balik lagi ya pada saat anak-anak Bapak Ibu sekalian masih bayi gitu ya, itu kan rasanya cepat sekali gitu ya. Tadinya baru bisa nangis aja, tiba-tiba udah bisa merangkak dan seterusnya gitu. Nah, remaja ini mungkin mirip-mirip ya masa kanak-kanak gitu ya. Jadi terjadinya sangat cepat dalam kurun waktu yang cukup singkat. Nah, perubahannya itu macam-macam, baik dari biologisnya gitu ya. Jadi tingginya, terus juga biasanya yang laki-laki kelihatan suaranya langsung ngebas, langsung berbeda gitu ya. Terus juga kayak misalnya udah ada jerawat atau apa segala macam gitu. Jadi memang sangat banyak sekali perubahan yang terjadi. Begitupun juga dengan sosial dan juga kognitifnya gitu ya. Jadi cara dia berpikir, cara dia mempertimbangkan sesuatu. Karena sebenarnya anak remaja ini sudah mulai tahu apa yang terjadi di dunia luar begitu. Jadi hayalan-hayalan atau mungkin imajinasi yang seperti terjadi pada usia-usia sebelumnya itu sudah jauh berkurang. Iya, jadi apa aja kira-kira orang tua untuk waspadai itu? Yang perlu diwaspadai adalah sebenarnya jangan sampai kita ketinggalan untuk mengetahui sesuatu daripada anak remaja kita, gitu ya. Karena remaja ini kan dari lahir sudah tahu dengan teknologi. Beda dengan kita yang mungkin waktu lahir nggak tahu sama sekali dengan teknologi. Nah, mereka itu jadinya informasi itu cepat sekali masuk gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu lebih tahu dulu supaya mereka juga tidak salah langkah dan juga supaya kita bisa memahami dunia mereka. Iya, iya. Kita juga mau bahas nih Bu, sebagai orang tua hal-hal apa gitu yang dapat orang tua bekali untuk anak remaja kita. Tapi kita tahan dulu setelah jeda yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan kami Love Your Child. Kita masih membahas satu topik tentang anak remajaku menjauh wajar atau tidak ya. Dan saat ini kami tidak hanya berdua dengan narasumber, kita juga kedatangan satu tamu yang juga akan menemani kita berbincang pada saat ini. Kita sapa Ibu Revina Sinaga yang merupakan Kepala Sekolah Perguruan Advent Menteng Jakarta Pusat. Halo Ibu Revina, apa kabar? Luar biasa. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah boleh bersama-sama dengan kami hadir di studio saat ini. Dan saat ini kita mau berbincang-bincang, kita mau berdiskusi ya Bu ya. Tapi sebelumnya boleh Ibu Revina mungkin memperkenalkan lagi secara singkat kesibukannya sehari-hari. Silakan Bu. Oke. Halo pemirsa Hope Channel, nama saya Revina Sinaga. Saya dikenal oleh murid-murid saya sebagai panggilan Memvina. Ya, keseharian saya itu mengajar dan ya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ya tentunya banyak ya Bu ya. Ibu sekarang kepala sekolah SD. Ya. Jadi tentunya di SD banyak menemukan anak-anak remaja ya. Ataupun anak-anak yang baru memasuki usia remaja. Tapi sebelum kita tanya lagi, saya masih mau bertanya dulu ke Ibu Berta tadi. Bu, saya mau, Ibu Gilby, saya mau melanjutkan tadi ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa orang tua bekali untuk perubahan pada anak ini? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang remaja ini kan kita bisa bilang jembatan gitu ya, dari usia anak-anak sampai ke dewasa. Jadi kayaknya mau masuk anak-anak sudah tidak cocok, tapi mau masuk dewasa juga belum pas gitu. Jadi pada saat remaja ini kita perlu bekali dengan hal-hal yang mungkin kita bisa bilangnya dunia nyata sesungguhnya gitu ya. Jadi mulai dari soal finansial, seksualitas, kemudian cara bersosialisasi, termasuk juga dengan pengenalan agama dan lain-lain gitu ya. Mungkin beda kalau waktu anak-anaknya lebih kecil kan cerita Alkitab aja gitu ya, tapi kita juga bisa bekali nanti pada saat sudah usia remaja itu hal-hal yang sifatnya lebih nyata, konteksnya lebih nyata, faktual begitu, dan juga mungkin juga bisa menyertakan pengalaman-pengalaman kita
Tapi tidak mengedepankan itu saja, tapi juga lebih mengaitkan bahwa ini loh yang terjadi sekarang di dunia seperti ini gitu. Jadi bukan hanya waktu ibu dulu, waktu bapak dulu gitu ya, tapi apa yang terjadi saat ini. Jadi orang tua mempersiapkan anak untuk masuki usia Usia dewasa ya Bu ya. Betul. Ya, kemudian bagaimana nih dengan Ibu Revina? Bisa nggak dibagikan pengalamannya ketika menuntun, mendidik anak-anak yang memasuki usia remaja? Silakan Bu. Masa remaja itu adalah masa yang unik ya, karena memang disitulah anak-anak mencari jati dirinya ya. Ya, yang kami alami sebagai pendidik di sekolah, tentunya kami menghadapi banyak anak-anak remaja yang ada dikatakan remaja yang menuju remaja ya dari kelas 5 ya, tentunya kelas 5 ke kelas 6 dan SD ke SMP, itu yang kami hadapi. Ya. Banyak sekali ya anak-anak ini sudah mulai kayak ada rahasia-rahasia ya, ada rahasia-rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Dan ada juga mereka sudah mempunyai dunianya sendiri sih, begitu. Sudah mulai ada tertarikan ya. Kita sebagai pendidik ya membangun komunikasi yang baik, jadi kita memberikan waktu atau ruang kepada mereka, yaitu dengan memberikan mereka trust ya, sehingga mereka dekat dengan kita. Dekat dalam hal bukan berarti seperti kita teman biasa, tapi di sini juga antara orang tua dengan juga teman. Jadi kita bisa netral gitu. Tetap ada ada batasannya, dan batasan itu juga dalam dalam hal yang jelas gitu. Sehingga anak itu tahu ya kapan dia bercandanya, kapan dia ini serius loh gitu. Begitu. Iya, dan kira-kira ada nggak tantangan-tantangan dalam menghadapi anak-anak murid yang memasuki usia remaja ini? Ada dan banyak sih ya, terutama dalam problema mungkin dalam dirinya sendiri. Dia malu mungkin mengatakannya, sehingga kita sebagai pendidik di sekolah menyediakan namanya BK ya, bimbingan konseling. Sehingga ketika mereka mempunyai masalah dalam dirinya ataupun kan kelihatan tuh seperti ada masalah ya. Jadi kita memang sebagai pendidik langsung peka terhadap anak itu. Apa sih yang disembunyikan? Tapi dalam hal ini kita juga nggak bisa seperti kepo ya. Ibarat anak muda sekarang kepo ya. Dalam hal kita memang harus bisa mensiasatinya. Jangan sampai anak itu merasa aku udah diintimidasi atau aku ditanya-tanya nih bagaimana. Jangan sampai mereka takut ke kita gitu. Jadi kalau kita terlalu kepo itu yang bisa bikin yang mereka masa mau menarik diri ya. Iya, benar. Ya. Jadi ketika mereka merasa kita kepoin, mereka makin lari gitu ya, makin takut gitu. Apalagi ibu guru kan ya, guru gitu ya. Jangan sampai memilih tahu nih. Tapi ketika kita di waktu-waktu luang, kita panggil 4 mata, dan itu lebih mereka lebih terbuka dengan kita begitu. Jadi selain itu ada nggak Bu, selain dengan anak murid, mungkin dengan keponakan atau saudara juga ada ya Bu? Ada pengalaman. Ada pengalaman saya, yaitu dengan keponakan saya ya. Cenderung keponakan ini lebih dekat ke kita. Saya nggak tahu apa karena mungkin ontinya itu lebih muda daripada orang tuanya, sehingga lebih nyaman, dan mereka juga tahu kita itu terus berkecimpung dalam dunia pendidikan dan anak-anak remaja. Jadi kalau ketemu begitu, ajang mereka baper, ajang mereka untuk curhat gitu, ajang mereka untuk curhat, sehingga mereka tanya tuh, bagaimana anti? Pertanyaannya sih menuju ke arah yang berbeda, tapi dia ingin tahu dari segi kita sebagai orang tua, boleh nggak ya seperti ini? Cuman pertanyaan mereka ya itu dunia remaja ya, dunia rahasia. Tapi kita sebagai orang tua yang sudah lama mengenal hidup dengan anak-anak, langsung tahu tuh apa maksud dan tujuan pertanyaan. Tapi kita menanggapi seperti teman, sehingga mereka nyaman ya sama onti bicaranya gitu. Apalagi nih saya sebagai onti ya, saya juga sebagai pendidik harus bisa nih beradaptasi, jangan sampai ke bawah mereka menjadi takut gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai ontinya, tantenya ya, kita tanya dalam hal-hal yang biasa juga yang penting. Contohnya persahabatan ya, dunia persahabatan.
bagaimana mereka merasa perasaan mereka saat-saat ini, ya apa yang mereka masalah mereka dengan pertemanan mereka, bahkan mungkin ada yang mereka rahasiakan dari orang tuanya, sehingga bisa juga bercerita kepada kita. Wah, sangat menarik ya cerita dan pengalaman daripada Ibu Revina yang juga pasti menjadi pengalaman para pemirsa orang tua di rumah. Dan saya mau kembali ke Ibu Gilby. Bu, saya mau tanya, kalau misalnya anak-anak remaja ini mulai menjauh, dan kita tidak pungkiri ya, masing-masing anak memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, dan tentunya penuh tantangan tuh anak-anak introvert ya. Dan apakah mereka ini ketika mereka menjauh akan lebih baik untuk menjadi mereka mandiri atau mungkin saja bisa berbahaya? Oke, baik. Jadi memang menantang sekali ya tadi, dan terima kasih juga tadi ya sharingnya dari Bu Revina, karena memang remaja ini unik sekali gitu ya, nggak ada yang sama di dunia ini. Nah, jadi kalau mulai menjauh itu kita perlu ingat bahwa remaja ini adalah jembatan menuju dewasa begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu mereka itu kan berarti sudah mau seperti orang gede gitu ya kalau kita dengar. Jadi mungkin mereka mulai belajar juga untuk mandiri. Yang kita perlu pahami pada saat menjauh itu, apakah ada perasaan negatif yang dimiliki oleh si anak ini gitu. Jangan sampai mereka itu menjauh dengan perasaan sedih, marah, kecewa dan lain-lain. Itu yang kita perlu perhatikan ya. Nah, kalau misalnya tidak, bisa saja mereka memang melatih dirinya sendiri untuk menjadi lebih mandiri. Misalnya, saya mau pergi ke sekolah sendiri gitu ya. Ya nggak ada salahnya kan gitu ya. Mungkin mereka mau coba naik bus atau mau sama temannya jalan kaki atau gimana pun gitu ya. Mereka mulai mencoba itu sendiri. Tapi kalau misalnya mereka tidak memberi kabar dalam waktu yang lama, atau misalnya kita juga sebagai orang tua, keluarga atau guru, kita bisa melihat perubahan perilaku gitu ya yang ke arah negatif, itu kita perlu lebih sensitif dan juga kita perlu lebih berani. Beraninya seperti apa? Ya berani untuk bertanya, berani untuk mendampingi anak itu gitu ya, dan juga memberikan ruang seperti tadi Bu Revina sampaikan, memberikan ruang untuk berekspresi dan bercerita ke kita. Wah, jadi sebagai orang tua maupun tenaga pendidik kita harus kreatif ya, melihat anak-anak kita ini yang dengan beragam karakter. Mungkin Ibu Revina ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Gilby? Ada. Jadi pertanyaan saya, ketika anak itu mempunyai rahasia, terkadang nih kita sebagai ibu ya, kan kita juga punya ya teman partner love kita yaitu papanya. Kadang anak itu jangan ngasih tahu papa ya, begitu ya. Ada rahasia yang kadang-kadang perlu nggak ini ya saya sampaikan kepada papanya, papa kamu gitu kan. Kemudian anak ini mengatakan, jangan kasih tahu pada papa ya, padahal itu adalah sesuatu rahasia yang memang orang tua kan harus tahu begitu. Tapi kadang ya kita sebagai ibu-ibu kan, sebagai ibu ya, kadang ngerasa ini harus saya tahu nih suami saya gitu kan. Tapi di sisi lain dia harus dijaga nih trust ini ke kita. Jangan sampai kan udah aku bilang sama mama jangan kasih tahu kepada papa. Itu bagaimana cara kita menyelesaikan hal seperti ini. Baik, terima kasih Bu Revina. Ini kebiasaan kita ya. Awalnya jangan bilang siapa-siapa. Jadi memang kita perlu menjaga juga betul gitu ya. Jadi pada saat itu yang penting kita usahakan supaya anak ini mau trust ke kita, percaya ke kita dan menyampaikan senyamannya gitu. Saya rasa saat kita mendengar itu kita bisa memberikan kita bisa bersikap lebih bijak juga untuk menentukan ini sebaiknya siapa saja yang perlu tahu gitu ya, karena kan pasti beda-beda nih ya rahasia yang disampaikan gitu ya. Pun misalnya akhirnya sepertinya suami saya harus tahu misalnya begitu, atau papanya anaknya harus tahu. Cara penyampaian kita ke papanya kan tentu akan cukup berbeda ya gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada yang perlu nggak 100% disampaikan, atau mungkin justru disampaikannya bersama-sama ketika bertiga gitu. Nah itu yang kita perlu bijak-bijak di situ gitu ya. Jadi direm dulu, ditahan dulu, kita perlu pikirkan dulu sebaiknya langsung dikasih tahu atau tidak, atau bagaimana selanjutnya. Sudah menjawab ya Ibu Revina, bagaimana? Ya, jadi memang penting juga, itu seringkali terjadi juga. Mama, aku mau ngomong ini tapi jangan kasih tahu papa. Tapi gimana masa kita kasih tahu papanya ya? Jadi ada rahasia di antara keluarga ini, padahal sangat penting untuk kita tetap terbuka di antara keluarga. Jadi
kita juga tidak bisa sembarangan ya membagikan. Kita mungkin bisa tanya itunya Bu ya, bisa tanya ke anaknya ya tadi ya. Iya, kalau betul. apakah kita bisa bagikan ini ke papanya atau enggak? Pertanyaan yang sangat menarik dan juga penjelasan yang sangat menarik. Terima kasih banyak Ibu Gilby, Bu Revina. Kita masih akan membahas lagi tapi setelah yang satu ini ya Bu ya. Baiklah pemirsa, kita lihat jeda yang satu ini. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia, kita lanjutkan lagi ke dalam pembahasan kita dan kita masuk ke dalam segmen yang terakhir. Baik Ibu Gilby, kita lanjutkan nih. Jadi apa yang bisa Ibu atau Bapak lakukan, orang tua lakukan untuk mengatasi remaja yang menjauh? Baik, jadi kalau tadi menjauh dipastikan dulu ya bahwa anaknya itu memang menjauh atau dia lagi berusaha untuk mandiri. Nah, yang pertama setelah kita pastikan tadi kita memberikan ruang untuk dia berekspresi, berbicara, menyampaikan apa yang dia rasakan. Seperti tadi yang Bu Revina sudah sampaikan juga gitu ya bahwa kita perlu menjadi teman sebagai remaja ini gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa juga untuk memberikan arahan gitu ya. Jadi arahan ini bukan berarti berdasarkan pengalaman kita aja. Kadang-kadang kita sebagai sosok yang lebih tua, entah itu tante, guru, atau orang tua, kita ini merasa lebih punya pengalaman gitu ya. Jadi, dulu saya tuh begini-begini. Padahal dunia sudah berubah gitu ya. Jadi kita juga perlu pahami dunianya mereka. Kita mencoba memposisikan diri di posisinya mereka. Kemudian kita bisa berikan arahan dengan menyesuaikan dari kondisi yang terjadi gitu. Jadi jangan buru-buru langsung memberikan judgement gitu ya. Kamu salah, kamu enggak gitu ya. Jadi terima dulu apa yang mereka sampaikan, jadilah pendengar yang baik gitu ya. Kemudian berikan arahan sesuai dengan kondisi yang nyata saat ini, bisa juga disertai dengan pengalaman kita. Jadi orang tua harus terus belajar dan sabar ya, Betul. Bu ya. Dan untuk Ibu Revina ini, sebagai kan kita segmen terakhir, apa ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk orang tua di rumah? Silakan. Ya. Jadi pemirsa, kita sebagai orang tua, kita perlu memberikan ruang kepada anak kita, yaitu rasa kepercayaan kepada anak kita, tetapi itu dibatasi, ya, kemerdekaan ataupun kebebasan yang dibatasi. Dan juga kita memberikan waktu kita, banyak meluangkan waktu kita untuk bercerita, sehingga anak itu tuh terbuka dengan kita. Dan yang terakhir yaitu connection before correction. Artinya kita harus terhubung dulu dengan anak kita, sehingga apa yang kita berikan kepada anak kita, masukan maupun itu saran, nasihat, bahkan nilai-nilai kekeluargaan yang di dalam keluarga kita, mereka akan dapat terima ketika connection itu terjalin dengan baik. Wah, luar biasa ya pesan untuk orang tua di rumah dari Ibu Revina. Dan terakhir kita mau dengar closing statement dari Ibu Gilby. Silakan Ibu. Baik, terima kasih pemirsa Hope Channel. Jadi mungkin sambil merangkum juga gitu ya dari percakapan kita hari ini, mungkin saya ingin menguatkan bahwa remaja itu adalah masa transisi. Jadi memang banyak sekali yang mereka pelajari, banyak sekali yang berubah dari mereka. Ingatlah bahwa mereka sedang menuju dewasa, bantulah mereka sebagai jembatan menuju masa dewasa. Bantu mereka untuk lebih fasih berekspresi dan juga lebih memahami dunia nyata yang terjadi di luar sana. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Gilby, terima kasih juga Ibu Revina yang sudah hadir saat ini di studio. Dan kita sudah tiba pada penghujung acara kita. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa semua yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan kami saat ini. Kita berjumpa lagi di episode Love Your Child lainnya. Tuhan memberkati.